Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hipersensitivitas 1. Next. Yang beranggotakan yaitu Alvina Damayanti, Andini, Elijah Fajriana, Elsa Maria, saya sendiri Muhammad Tiga Rizky, Novita Damayanti, dan Vanessa Putri Suherman. Adapun dari pembahasan yang kami akan jelaskan yaitu yang pertama definisi, yang kedua mekanisme, yang ketiga terapi, dan yang terakhir farmakologi. Next. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang definisi tentang hipersensitivitas tipe 1. Nah, sebelum kita tahu tentang hipersensitivitas tipe 1, kita harus tahu dulu apa itu hipersensitivitas. Nah, hipersensitivitas atau reaksi alergi adalah reaksi dari sistem kekebalan tubuh yang terjadi saat jaringan tubuh yang normal mengalami cedera atau luka. Reaksi alergi ini melibatkan antibodi, limfosit, dan sel lainnya yang termasuk dalam komponen sistem imun sebagai pelindung yang normal pada sistem kekebalan tubuh. Nah, reaksi alergi ini terbagi menjadi 4 kelas tuh. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 berdasarkan mekanisme dan lama waktunya. Nah, setelah kita tahu tentang hipersensitivitas itu apa, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang hipersensitivitas tipe 1 itu. Hipersensitivitas tipe 1 adalah kegagalan kekebalan tubuh yang dimana tubuh seseorang menjadi hipersensitif dalam bereaksi secara imunologi terhadap bahan-bahan imunogenik atau antigenik, atau dikatakan orang yang bersangkutan bersifat atopik. Nah, dengan kata lain, tubuh manusia bereaksi berlebihan terhadap lingkungan atau bahan-bahan yang dianggap asing oleh tubuh, padahal sebenarnya tidak untuk orang-orang yang bersifat atopik. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudari Elsa. Untuk Saudari Elsa, dipersilahkan. Terima kasih untuk Saudara Tegar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa gambar, yaitu ada gambar 2A dan gambar 2B. Next. Nah, untuk gambar 2A, yaitu gambar di mana alergen langsung melekat atau terikat pada IgE yang berada di permukaan sel mas atau basofil, di mana sebelumnya penderita telah terpapar, sehingga IgE telah terbentuk. Ikatan antara alergen dan IgE ini akan menyebabkan keluarnya mediator-mediator kimia seperti histamin dan leukotrien. Untuk gambar 2B, pada gambar tersebut, di mana respon ini dapat terjadi jika tubuh belum pernah terpapar dengan alergen penyebab sebelumnya. Alergen yang masuk ke dalam tubuh akan berikatan dengan sel B, sehingga menyebabkan sel B berubah menjadi sel plasma dan memproduksi IgE. IgE ini kemudian melekat pada permukaan sel mas dan akan mengikat alergen. Ikatan sel mas, IgE dan alergen akan menyebabkan pecahnya sel mas dan mengeluarkan mediator kimia. Mungkin segitu yang dapat saya jelaskan. Untuk slide selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Elsa yang telah menjelaskan pembahasan tersebut. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudari Vanessa. Dipersilahkan untuk Saudari Vanessa. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan mekanisme reaksi alergi tipe 1. Slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat 3 fase. Yang pertama ada fase sensitisasi, yaitu
fase pertama atau sebelum terpapar, yang kedua ada fase aktivasi, ini disebut fase di mana terjadinya pemaparan ulang. Yang ketiga ada fase efektor, di sini fase di mana akan menimbulkan efek farmakologi. Slide selanjutnya. Fase sensitisasi ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk pembentukan IgE sampai diikatnya oleh reseptor spesifik dengan kode VEGRI pada permukaan sel mas dan basofil. Lalu ada fase aktivasi. Fase aktivasi ini merupakan waktu selama terjadinya pemaparan ulang dengan antigen yang sama sampai timbulnya gejala. Lalu ada fase efektor. Fase efektor ini yaitu waktu terjadinya respon kompleks atau anafilaksis sebagai efek mediator yang dilepas oleh sel mas atau basofil dengan aktivitas farmakologik. Aktivitas farmakologik ini dapat berupa gatal-gatal atau kemerahan. Slide selanjutnya. Nah, pada gambar ini menjelaskan tentang mekanisme reaksi hipersensitivitas tipe 1. Alergen yang masuk ke dalam tubuh ini akan mengaktifkan sel B untuk membentuk sel plasma dan mengekskresi IgE. Nah, IgE tersebut akan menempel pada reseptor IgE spesifik di sel mas, lalu paparan IgE kedua akan berlangsung cross-link dengan IgE di sel mas dan melepas mediator farmakologi. Lalu mediator farmakologik aktif ini seperti histamin serta amina. Lalu yang menyebabkan kontraksi otot polos, peningkatan permeabilitas vaskuler dan vasodilatasi atau pelebaran lumen pembuluh darah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman saya, Vanessa, yang telah menjelaskan tentang mekanisme. Nah, untuk selanjutnya ada terapi. Akan dijelaskan oleh teman saya, Vina. Dipersilahkan untuk dijelaskan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk bagian terapi pada hipersensitivitas tipe 1 ini akan dijelaskan oleh saya. Mengenai penanganan gangguan alergi berlandaskan pada tempat tidur, itu ada 2, menghindari alergi dan juga terapi farmakologisnya. Terdapat terapi farmakologisnya itu ada beberapa jenis. Nah, pertama ada adrenergik, kedua ada antihistamin, ketiga kromolin sodium, keempat kortikosteroid, kelima kromolin sodium, keenam imunoterapi, dan juga profilaksis. Saya akan menjelaskan dari poin A sampai C. Mengenai adrenergik ini, merupakan obat yang bekerja dengan cara merangsang saraf simpatis. Nah, saraf simpatis ini merupakan bagian dari sistem saraf otonom. Nah, pembagian dari sistem saraf otonom itu kan ada simpatis dan parasimpatis. Nah, kenapa pada adrenergik ini dapat merangsangnya kepada saraf simpatis? Karena saraf simpatis ini merupakan saraf yang mengontrol respon tubuh terhadap ancaman yang dirasakan dan bertanggung jawab atas respon. Dan juga di sini terdapat obat-obat adrenergik juga, adalah katelokamin yang terdiri dari epinefrin, isoetarin, isoproterenol, bisoterol, dan juga ada non-katelomin terdiri dari epedrin, albuterol, metaproterenol, salmeterol, terbutalin, pributerol, prokaterol, dan juga penoterol. Kedua, ada antihistamin. Nah, antihistamin itu sendiri
bekerja dengan cara menghambat kerja dan jumlah histamin yang berfungsi untuk meredakan keluhan atau gejala akibat alergi. Nah, beberapa jenis antihistamin juga bisa menghambat sinyal saraf dan di otak yang mengendalikan respon mual atau muntah, sehingga terkadang bisa digunakan untuk meredakan mual atau muntah juga. Nah, obat dari berbagai struktur kimia ini yang bersaing dengan histamin pada reseptor di berbagai jaringan. Karena antihistamin ini berperan sebagai antagonis kompetitif, mereka lebih efektif dalam mencegah daripada melawan kerja histamin. Contoh dari antihistamin ini, contoh obatnya ya, ada cetirizine, tripolidin, ketotifen, dan chlorpheniramine. Ketiga, ada kromolin sodium. Kromolin sodium ini disebut juga garam disodium 1,3-bis-2-hidroksipropan. Zat ini merupakan analog kimia obat kelin yang mempunyai sifat merelaksasikan otot polos. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan sebelumnya akan dikembalikan terlebih dahulu kepada monitor. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Dalam menjelaskan terapi poin C, selanjutnya untuk terapi poin F akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudari Eliza. Untuk Saudari Eliza, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terapi mengenai poin D sampai F. Nah, ada poin D yaitu dan mekanismenya. Kita akan mengenai hormon yang merupakan senyawa regulator seluruh sistem yang paling kuat dari baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kortikosteroid. Sebelum kepada obat dan mekanismenya, kita akan mencari tahu dulu apa itu kortikosteroid. Kortikosteroid adalah nama jenis hormon yang merupakan senyawa regulator seluruh sistem homeostatis tubuh organisme agar dapat bertahan menghadapi perubahan lingkungan dan infeksi. Nah, ada obat mengenai kortikosteroid yang paling kuat yang tersedia untuk pengobatan alergi. Beberapa pengaruh prednison nyata di dalam 2 jam sesudah pemberian per oral atau intravena, yaitu penurunan eosinofil serta limfosit primer. Steroid topikal mempunyai pengaruh lokal langsung yang meliputi pengurangan radang, edema, produksi mukus, permeabilitas vaskuler, dan kadar IgE mukosa. Slide selanjutnya ada imunoterapi. Imunoterapi diindikasikan pada penderita rinitis alergika, asma yang diperantarai oleh IgE atau alergi terhadap serangga. Imunoterapi ini dapat menghambat pelepasan histamin dari basofil pada tantangan antigen E reguid in vitro. Leukosit individu yang diobati memerlukan pemaparan terhadap jumlah antigen E yang lebih banyak lagi dalam upaya melepaskan histamin di dalam jumlah yang mereka lepaskan sebelum diterapi. Dan yang terakhir ada profilaksis
Profilaksis ini dengan steroid antibiotik atau plasmin inhibitor seperti tranexamat seringkali sangat efektif untuk urikaria atau angioedema. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Eliza yang telah menjelaskan tentang terapi poin D sampai poin F. Nah, selanjutnya ada farmakologi dari poin 1 sampai poin 3 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Andini. Saudari Andini, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai farmakologi atau contoh obat apa sih yang digunakan untuk hipersensitivitas tipe 1 ini. Selanjutnya. Nah, contoh obat hipersensitivitas atau reaksi alergi tipe 1 ini, yang pertama ada korampeniramin atau biasa dikenal dengan CTM. Gitu ya. Obat ini termasuk golongan antihistamin yang bekerja dengan cara menghambat kerja histamin, yaitu senyawa yang bisa menyebabkan munculnya gejala alergi saat seseorang terpapar zat atau bahan pemicu alergi atau alergen. Yang kedua ada dekongestan. Dekongestan ini adalah agonis adrenerginya, yaitu dengan stimulasi dari reseptor alfa adrenergik yang menarik pembuluh darah, sehingga menurunkan pembengkakan pembuluh sinus dan edema mukosa. Untuk selanjutnya, ada cetirizin. Cetirizin ini juga termasuk ke golongan antihistamin. Cetirizin pada konstriksi otot polos seperti pada kondisi spasme bronkus akibat reaksi alergi adalah dengan menginhibisi efek histamin pada otot polos tersebut. Kerja obat ini terhadap terjadinya vasokonstriktor histamin adalah dengan memberikan efek vasodilator dengan cara mengaktifasi reseptor H1 pada sel-sel endotelial. Obat ini juga bekerja dengan menghalangi peningkatan permeabilitas kapiler dan edema yang disebabkan oleh pelepasan histamin. Selain itu, kerja obat ini yang menekan aksi histamin pada saraf akhir akan mengurangi rasa gatal dan kemerahan pada kulit akibat reaksi alergi, sehingga kompetisi obat dengan histamin yang melepaskan sitokin dan eikosanoid yang bersifat inflamasi pada reseptor-reseptor H1 di sel-sel efektor akan menurunkan reaksi inflamasi tersebut. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Andini yang telah menjelaskan. Untuk selanjutnya, farmakologi poin 4 dan 5 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Novita. Saudari Novita, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Contoh obat hipersensitivitas tipe 1 selanjutnya yaitu ada epineprin. Epineprin ini dapat digunakan untuk mengobati alergi yang tingkatannya berat atau sering disebut juga shock anafilaktik. Shock anafilaktik ini jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat, ini akan sangat membahayakan nyawa. Selanjutnya, yaitu selain digunakan untuk alergi, juga bisa digunakan untuk tindakan resusitasi jantung, paru, dan mengatasi asam akut. Cara kerja obat epineprin ini yaitu dengan membuka saluran napas di paru-paru sehingga dapat menstimulasi jantung.
Epinefrin bekerja dengan cara melemaskan otot-otot, saluran pernapasan, dan meningkatkan ketegangan pada pembuluh darah. Obat ini juga bekerja dengan cepat untuk memicu kerja jantung, meningkatkan tekanan darah, melegakan pernapasan, meredakan ruam, dan juga mengurangi pembengkakan di wajah, bibir, dan tenggorokan. Yang selanjutnya ada stabilisator sel MAS, yaitu obat yang digunakan untuk mencegah atau mengendalikan suatu gangguan alergi tertentu. Fungsi stabilisator di sini, mereka akan memblokir degranulasi sel MAS, menstabilkan sel, dengan demikian mencegah pelepasan histamin dan juga mediator terkait. Salah satu mekanisme farmakodinamik yang dicurigai yaitu pemblokiran suatu kalsium diatur IgE dan juga tanpa kalsium intraseluler, pasikel histamin tidak dapat menyatu dengan membran sel dan mengalami degranulasi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Saudari Novita yang telah menjelaskan farmakologi dari poin 4 sampai 5. Untuk selanjutnya, sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.